Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bayu Adi Pratama, mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Mula Warman. Dalam kesempatan kali ini akan menjelaskan pencemaran air yang ada di Sungai Perak, Kalimantan Timur. Penjelasan lebih lanjutnya ada di dalam video berikut. Air merupakan kebutuhan mendasar setiap makhluk hidup yang sangat penting di Indonesia sendiri. Sebagian besar air tawar yang dikonsumsi oleh masyarakat itu berasal dari waduk, sungai, atau sumur-sumur yang dibuat oleh warga. Penjelasan saya mengenai pencemaran air ini kemudian akan memiliki fokus di Sungai Perak, di Desa Bermai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Keberadaan sungai ini memiliki fungsi vital bagi warga desa Bermai. Sungai tersebut telah menjadi bagian dari masyarakat desa itu sendiri, dalam artian masyarakat telah menggantungkan kehidupannya kepada keberadaan sungai. Sungai tersebut menjadi pusat ekosistem air, ikan, dan hewan air tawar lainnya. Desa tersebut menggantungkan kebutuhan air bersihnya kepada sungai tersebut, seperti mandi, mencuci pakaian, bahkan untuk mengkonsumsi sehari-hari air tersebut. Sehingga keberlangsungan kehidupan sosial masyarakat mereka cukup terganggu dengan terjadinya pencemaran yang ada di sungai tersebut. Pentingnya air sungai bagi masyarakat menjadikan masyarakat perlu menjaga kelangsungan kualitas air yang ada pada sungai sebagai bagian dari penghormatan terhadap kelestarian lingkungan. Turunnya kualitas air bersih yang ada pada sumber air yang telah disebutkan tadi disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama adalah faktor alam yang disebabkan oleh keadaan geografi wilayah untuk sungai sehingga susah mendapatkan air bersih, dan faktor manusia yang disebabkan oleh aktivitas manusia yang menyebabkan air yang ada di sungai tersebut tercemar. Pada kasus Sungai Perak ini, isu adanya pencemaran lingkungan diketahui warga sejak 21 November 2019. Diindikasikan sebagai pencemaran karena terdapat beberapa faktor yang menunjukkan bahwa pencemaran ini terjadi. Yang pertama adalah terdapat buih di aliran sungai, yang kedua adalah air aliran sungai yang berbau menyengat, yang ketiga adalah ikan-ikan dan satwa sungai lainnya ikut mati dan mengapung di aliran sungai. Faktor yang membuat pencemaran ini terjadi adalah yang pertama, faktor manusia atau faktor non-alamiah, muncul ketika adanya aktivitas perusahaan di wilayah tersebut. Intensnya kegiatan perusahaan pengolahan industri sawit dan penggalian tambang yang telah ada sejak 2015 membuat sungai kerap kali bermasalah. Ditambah oleh keterangan warga mengenai curah hujan yang tinggi sebagai faktor alami yang dapat memperburuk pencemaran air di sungai tersebut, yang kemudian dapat memperparah terganggunya kehidupan masyarakat nantinya. Dengan adanya perusahaan di sebuah desa tidak terlepas kemudian dari untung dan rugi yang diperoleh oleh masyarakat. Dengan adanya sebuah perusahaan di desa, ekonomi masyarakat akan tumbuh dan membawa desa untuk semakin berkembang. Namun di sisi lain, kontrol terhadap perusahaan itu diperlukan untuk memastikan sebuah perusahaan tidak memberikan dampak kerugian yang lebih besar daripada keuntungan yang diperoleh masyarakat setempat. Jadi isu pencemaran ini saya anggap sebagai sebuah isu yang dapat menjadi isu global baru yang ada di masyarakat. Hal ini karena resiko yang dapat terjadi nantinya adalah cabang-cabang baru masalah akan muncul di masyarakat sebagai konsekuensi akan ketidakpastian kualitas penurunan air tersebut. Salah satunya yang pertama adalah masalah ekonomi bagi warga yang tidak mampu untuk membeli air bersih. Yang kedua adalah kesehatan warga yang terganggu akibat kurangnya ketersediaan air bersih di desa tersebut. Karena isu ini memiliki keterkaitan atau interlinking dengan isu-isu lainnya. Yang pertama adalah mengganggu basic needs manusia, membuat terpenuhinya isu ini yang dapat digolongkan menjadi isu global, di mana penyebab isu ini adalah salah satunya kemudian adalah nilai-nilai yang mempengaruhi kebiasaan manusia yang bersifat rakus untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang menyinggung attitude to the nature, yang akan menjadikan manusia tidak menghargai alam. Aktivitas perusahaan yang tidak memenuhi protokol dampak lingkungan akan menjadi pemicu mengapa isu ini muncul. Dalam hal ini, perusahaan sebagai pelaku dan masyarakat sebagai korban yang mendapatkan konsekuensi langsung akan isu tersebut. Kesimpulannya, pencemaran air yang terjadi di Sungai Perak sangat mempengaruhi pada penurunan kualitas lingkungan hidup.
hingga permasalahan sosial. Banyak organisme sungai air tawar yang rusak akibat adanya pencemaran tersebut. Akibat kerusakan ekosistem ini kemudian mengganggu kehidupan sosial manusia. Salah satunya adalah ketidakstabilan ekonomi pada masyarakat yang tidak mampu secara finansial akan terganggu akibat pasokan air bersih yang sangat terbatas. Akibatnya pun masalah kesehatan akan muncul karena masyarakat tetap mengkonsumsi air yang telah tercemar karena ketidaksediaan air bersih. Di sisi lain, perusahaan sebagai pelaku yang menjadi akar permasalahan melakukan aktivitas yang berlebihan ketika mengeksploitasi alam, bersinggungan dengan alasan terjadinya sebuah isu. Yang pertama adalah attitude of the nature yang sangat kurang. Akibatnya, membuat masyarakat terdampak dengan adanya pencemaran sungai tersebut. Dari kasus yang telah disampaikan, diharapkan baik itu dari negara, perusahaan, serta masyarakat yang menjadi aktor dalam sebuah kasus dapat menemukan cara untuk menahan dampak yang akan muncul nantinya. Susahnya akses ke dalam desa Bermai yang jauh dari pusat perkotaan akan memperparah krisis air bersih yang ada. Pemerataan pembangunan bagi wilayah Indonesia adalah sesuatu yang dapat mengurangi masalah-masalah yang akan muncul nantinya. Perusahaan dan masyarakat yang memiliki hubungan pelaku dan korban juga diharapkan saling memberikan kontribusinya untuk mencegah terjadinya pencemaran air yang ada. Diharapkan perusahaan yang bergerak akan memahami nilai-nilai yang menghargai alam, dikarenakan masalah kecil yang terjadi akibat tindakan yang tidak menghargai alam. Inilah yang kemudian secara tidak langsung akan mengganggu kebutuhan basic setiap manusia. Demikian penjelasan yang dapat saya berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.